Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat peta saat ini? Di Bincang Asik Tanggal 1 Peta kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, narasumber yang baik, tampan, smart, dan juga beliau memiliki attitude yang bagus, sopan dan luar biasa. Beliau mungkin sudah banyak dikenal oleh para pengusaha karena tanda tangan beliau ada di mana-mana. Beliau adalah Bapak Taufik Sazeni ST MSI MSD selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Bapak. Gimana kesibukan Bapak yang luar biasa? Terima kasih kami sampaikan. Bapak sudah hadir di acara Bincang Asik Tanggal 1 Peta saat ini Bapak. Bapak mungkin sudah familiar dan sudah mendengar program pimpinan kita, program tentang Tanggal 1 Peta. Peta, di mana program ini sedang digalakkan oleh beliau, Bapak Wali Kota Tangerang, untuk kedepannya akan dibuat sebuah program Tangerang Satu Data, Satu Peta, dan mungkin akan membantu beliau dalam menentukan suatu kebijakan. Yang kami tanyakan adalah bagaimana program pengembangan atau optimalisasi dari Tangerang Satu Peta di OPD DPMTSP. Ya, terima kasih. Jadi kita ketahui bersama bahwa saat ini Kota Tangerang itu sedang mengembangkan Tangerang Satu Peta ya dalam simpul jaringan informasi geospasial atau kita kenal dengan geoportalnya dengan Tangerang Maps Tangerang Kota.id. Gitu. Jadi setiap OPD juga termasuk juga di DPMTSP Kota Tangerang itu saat ini kita ikut serta ya, ikut juga mengembangkan sistem dimaksud. Nah, khususnya terkait dengan dua hal. Kita ini kan indikator kinerja utama kita ini salah satunya adalah penanaman modal. Jadi memang terkait dengan investasi itu kita coba olah juga dalam menggunakan, kita tampilkan juga dalam kelas spasial. Yang kedua adalah terkait dengan pelayanan perizinan. Jadi informasi-informasi dan sebaran perizinan itu juga kita coba untuk kita kembangkan dalam portal Maps. Baik, tadi ada sistem perizinan ya Pak, sistem perizinan dan penanaman modal investasi yang sedang dibuat DG dan IG-nya di Bursa.Tangerang oleh DPMTSP ya Pak ya. Nah, manfaat dari DG dan IG tersebut bagi DPMTSP seperti apa Pak? Manfaat? Iya, jadi kita bisa rasakan seperti ini. Jadi pertama emang tentunya buat perencanaan ya. Jadi kita menggunakan Maps ini adalah untuk perencanaan. Jadi kita tuh setiap tahunnya kita punya target investasi. Jadi target investasi ini rata-rata sekitar 9 triliunan lah. Untuk tahun depan itu hampir mencapai 10 triliun yang harus masuk ke dalam Kota Tangerang. Nah, tentunya ini juga membutuhkan data informasi apalagi sekarang udah zamannya berbasis spasial. Jadi kita bisa tahu potensi-potensi investasi, kemudian juga sektor-sektor investasi saja, apa saja yang terkait dengan kota dan sebarannya. Karena kita juga kolerasikan dengan tata ruang kita gitu. Tentunya itu juga yang investasi itu ditanamkan kan sesuai dengan tata ruang. Jadi Maps ini tentunya geospasial ini juga sangat membantu kita dalam mengembangkan kebijakan terhadap investasi. Kemudian yang kedua terkait dengan perizinan, bahwa kita juga bisa lihat gitu ya sebaran perizinan yang ada, kemudian juga kira-kira kita izin itu hampir 107 izin gitu. Nah, tentunya kita butuh mana saja yang sudah berizin, mana yang belum, kemudian juga izin apa saja yang saat ini paling banyak kita keluarkan. Plus nanti juga pada akhirnya bagaimana pengawasan dan pengendalian terhadap izin-izin ini. Kan kalau berbasis spasial mudah ya kita melihatnya, dan masyarakat juga bisa ikut serta dalam membantu melakukan pengawasan gitu ya. Karena kalau data-data ini bisa diakses, tentunya kita sama-sama di lapangan itu bisa melihat mana ini belum berizin, ini sudah. Salah satunya seperti itu. Tadi target untuk DPMTSP investasi ya Pak sampai hampir 10 triliun ya Pak ya untuk pemerintah Kota Tangerang, luar biasa besar ya Pak ya. Tadi yang Bapak sampaikan ketika itu sudah disajikan dalam bentuk spasial, sebaran-sebaran izin yang sudah diajukan di DPMTSP
terus kemudian di overlaykan dengan RDTR dan DPUPR, apakah sudah sesuai gitu ya Pak ya. Terus kemudian tadi akan membantu sistem monitoring dari DPMTSP sendiri, misalnya masyarakat bisa memantau gitu ya Pak ya, barangkali ada reklame yang sudah dipasang namun ternyata dia belum terdaftar atau belum berizin gitu kan Pak ya. Itu akan menjadi salah satu feedback tersendiri bagi DPMTSP sehingga nanti kita bisa langsung tindak si reklame yang belum berizin seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi Bapak punya tim tentunya untuk pengelolaan DG dan IG di DPMTSP sendiri, gitu kan ya Pak, staf ataupun pegawai yang Bapak tunjuk untuk pengelolaan DG dan IG di DPMTSP. Tanggapan dari pegawai yang Bapak berikan tugas untuk mengelola DG dan IG ini seperti apa? Ya tentunya yang pertama adalah mereka support lah ya, karena di PTSP sendiri itu punya bidang pengolahan data dan advokasi. Jadi kita ada secara struktural itu ada seksi tersendiri untuk pengolahan data. Jadi yang kedua emang tentunya kan ini karena ini berbasis spasial dengan GIS dan sebagainya, tentu hal yang baru ya, yang menarik. Jadi challenge tersendiri bagi para pegawai ini bagaimana bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian tentunya yang ketiga sangat antusias karena ya itu kita sangat membutuhkan data-data geospasial ini untuk bagaimana mengembangkan potensi investasi di Kota Tangerang. Jadi potensi investasi ini sangat perlu diketahui oleh halayak umum ya, terutama para investor yang akan menginvestasikan usahanya, kegiatan usahanya di Kota Tangerang. Apabila ini sudah berbasis spasial kan lebih mudah gitu. Mana sih potensi investasi yang nanti bisa kita tawarkan kepada mereka. Jadi memang ke depan tuh kita ingin mengembangkan yang pertama itu ya, bagaimana kita bisa menampilkan peta potensi investasi berdasarkan data-data yang terintegrasi dengan tanggal satu peta ya, dengan OPD lain misalnya yang menyiapkan data tata ruang, kemudian juga daerah-daerah zonasi yang bisa kita kembangkan. Kita juga punya daerah pengembangan industri, pergudangan, kemudian juga perdagangan jasa, juga kita punya kawasan bandara dalam konsep aeropolis. Jadi memang seperti itulah kita sangat support terhadap. Bagus ya Pak ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi tim yang ada di DPMTSP sangat support terhadap pengembangan Tangerang Satu Peta. Nah, harapan dari Bapak selaku Kepala DPMTSP untuk program Tangerang Satu Peta ini seperti apa? Jadi tentunya harapannya yang pertama PTSP bisa kontribusi lah begitu ya, kontribusi dan bisa menyajikan peta dan data sebaik mungkin sehingga masyarakat bisa menggunakan, memanfaatkan. Tentunya ini kan juga pada akhirnya buat masyarakat ya, masyarakat. Kemudian kedua harapannya juga tadi yang saya sampaikan di awal, ini bisa dimanfaatkan juga oleh para investor. Karena investasi ini bisa terus masuk ke Kota Tangerang karena pada akhirnya bisa menggerakkan ekonomi daerah. Itu tentunya yang paling penting. Harapannya luar biasa Pak ya, bisa dimanfaatkan oleh para investor dan juga masyarakat dari sebaran-sebaran perizinan yang sudah tersaji di Pertambangan Kota DUD, apakah sudah sesuai dengan tadi RTR gitu ya Pak ya. Barangkali ada ruang-ruang khusus yang sebenarnya potensi untuk mendatangkan atau mengundang para investor, itu akan menjadi lebih baik lagi untuk target-target tadi ya Pak ya. Terima kasih. Sahabat Peta, luar biasa bincang asik Tangerang Satu Peta kita saat ini dengan Bapak Taufik Sahzen, SDM SIM SC. Beliau adalah Kepala Dinas dari DPMTSP. Saya selaku pemandu acara Event Muhrisotin di Tangerang Satu di bincang asik Tangerang Satu Peta saat ini. Mohon undur diri, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.